Stellar Transformations, episode 192. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah disediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Orang-orang perlahan berdatangan ke aula besar klan Yan, satu demi satu tetua dan murid-murid mengenakan wajah muram dan cemberut. Di antara mereka ada tetua Yan Sufan dan Yan Suyan. Sufan bergumam kepada tetua di sebelahnya, "Tetua kedua, Anda adalah yang berikutnya dalam hal senioritas. Silakan pergi dan bicaralah untuk kami." Wajah para tetua tampak sedih. Tetua kedua menarik napas dalam-dalam dan merasakan tekad perlahan kembali ke posturnya. "Hadirin sekalian, seperti yang Anda ketahui, tadi malam, pemimpin klan dibunuh di rumahnya sendiri, namun tidak seorang pun di sekitarnya merasakan sesuatu yang salah." Dia berhenti sejenak dan menyapu pandangannya ke semua yang hadir, menelan ludah dan melanjutkan, "Saat ini, kami mengerahkan semua upaya untuk menemukan pembunuhnya. Semua orang mencari orang yang dimaksud, tetapi itu hanya sandiwara. Mengetahui bahwa pembunuh itu dapat membunuh Sulan berarti pembunuh itu setidaknya adalah seorang immortal emas. Jika pembunuh itu ingin melarikan diri, dia pasti akan menggunakan teleportasi yang lebih hebat untuk kabur. Jadi, bahkan jika kita mencari, kita bahkan tidak akan menangkap bayangannya." Kerumunan orang itu semuanya memasang senyum mengejek diri sendiri dan wajah getir. Apa yang dikatakan tetua itu benar. Meskipun banyak orang dikirim untuk mencari calon pembunuh, tetapi pencarian itu ditakdirkan untuk sia-sia. Pembunuh itu setidaknya pasti seorang immortal emas, dan sebagai immortal emas yang memiliki kemampuan teleportasi yang lebih hebat untuk melarikan diri, bagaimana mungkin ada orang yang dapat menemukan apapun? Tetua kedua, seseorang telah membunuh pemimpin klan kita, dan apakah kita hanya akan menelan begitu saja dan bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa? Atau haruskah kita membalas dendam? Tanya Sultan sedikit gelisah. Sufan menegur pembicara, "Tetua keempat, tenangkan dirimu." Sang penyiar, tetua kedua, perlahan menggelengkan kepalanya untuk membantah, "Keluarga yang kita terlalu lemah. Mengandalkan diri sendiri saja adalah hal yang mustahil." Mendengar itu, Sufan mendongak penuh harap ke arah orang yang berbicara, "Tetua kedua, maksud Anda adalah?" Tetua kedua mengangguk kepada Sufan dan kepada semua orang, "Tepat sekali. Kita harus mencari cara untuk mendapatkan bantuan dari sekolah pedang giok. Jika mereka bersedia membantu, maka peluang untuk membalas dendam sangat tinggi, tetapi sayangnya kita tidak memiliki banyak pengaruh atas sekolah tersebut atau berhubungan dengan mereka dengan cara apapun. Dalam hal ini, kita harus menyerahkan masalah ini kepada Patriark Agung, karena Patriark adalah murid dari sekolah tersebut, kata-katanya akan lebih berpengaruh daripada kata-kata kita." Tapi sang kepala keluarga saat ini sedang menjalani pelatihan tertutup. Istri pemimpin klan itu langsung mendongak menatap penyiar dengan tatapan tak berdaya. Tetua kedua sekaligus pembawa acara mengangguk dengan sungguh-sungguh, "Benar, kita hanya bisa menunggu. Kali ini sang Patriark ingin mencapai tingkat ketujuh dari tahap abadi emas sebelum mengakhiri latihannya. Jika kita mengganggunya sebelum dia mencapai tujuannya, kita akan dicap sebagai pengkhianat atau penjahat keluarga Yan." Semua orang di aula tahu bahwa Patriark lebih penting daripada Liu Sulan, pemimpin klan. Meskipun yang terakhir telah meninggal, selama Yan Gao, sang Patriark, masih ada, keluarga Yan masih dapat berdiri tegak dengan bangga, dengan kepala tegak, di bulan ember. Tetapi jika Yan Gao binasa dan hancur baik secara fisik maupun spiritual, keluarga Yan tidak akan pernah bangkit lagi. Mereka akan sangat tertindas atau tercekik oleh dua keluarga besar lainnya. Di sebuah desa terpencil di perbatasan wilayah yang dikuasai kota Yansan, seorang pengikut Xiu Zhen sedang berpikir. Seorang Xiu Zhenis sedang duduk di halaman depan sebuah rumah berukuran cukup besar. Dia adalah Qin Yu. Dia membeli rumah itu dengan satu keping biji elemen suci tingkat menengah. Dia tidak repot-repot bernegosiasi dan langsung membeli tempat itu. Uang yang dibayarkan jauh lebih berharga daripada rumah itu sendiri, setidaknya bagi seorang Xiu Zhenis. Saat ini ia sedang termenung dan memeriksa barang-barang milik Sulan. Dia menghela napas, "Aku tidak pernah menyangka Yan Sulan ini akan sekejam ini." Dia telah mengambil beberapa kwitansi yang menunjukkan sejumlah uang yang harus dibayarkan kepadanya.
Menurut pemahamannya, ini mirip dengan pinjaman berbunga tinggi dari rentenir di benua Qianlongnya. Dia hanya sedikit terkejut melihat tumpukan kwitansi itu, tetapi yang lebih mengejutkan adalah kwitansi-kwitansi itu ditandatangani dengan sumpah darah. Dari telapak tangannya keluar aliran api surgawi berwarna ungu dan langsung membakar semua kwitansi, mengubahnya menjadi abu yang masih berasap. Melalui sumpah darah, banyak kontraktor yang terikat sumpah akan merasakan perubahan saat kwitansi atau kontrak dibakar. Para kontraktor ini terdorong ke dalam keadaan panik hanya karena adanya pinjaman ekstrim ini, dan tentu saja, mereka akan sangat gembira mengetahui bahwa kontrak tersebut tidak ada dan mereka tidak perlu mengembalikan uang tersebut. Qin Yu mengerutkan kening saat memeriksa, ini aneh, sangat ganjil. Selama jutaan tahun terakhir, kendali atas susunan teleportasi hampir selalu dikuasai oleh klan Yan. Secara logis, kekayaan kumulatifnya seharusnya setidaknya beberapa miliar, tetapi kenyataannya hanya ada 100 juta. Dia sekali lagi mengarahkan indera spiritual kelas abadinya ke cincin penyimpanan antar ruang Sulan. Dia sangat yakin bahwa jumlah total semua biji elemen suci hanya berjumlah 100 juta. Sekarang pertanyaannya adalah, untuk sebuah klan besar, bagaimana dan mengapa kekayaan pemimpin klan mereka begitu kecil? Dia melemparkan cincin itu ke dalam unit penyimpanannya sendiri dan duduk kembali dalam posisi meditasi. Lupakan ini, aku lebih memilih menghabiskan waktu untuk berlatih. Alih-alih kembali ke tubuh asalnya, ia memilih untuk tetap berada di dalam bonekanya, karena ia sedang berlatih dalam hal-hal yang berkaitan dengan jiwa. Kemanapun jiwanya pergi, ia dapat berlatih di sana. Di alam keabadian, kekuatan adalah mutlak. Ini bukan hanya berarti kekuatan pribadi, tetapi juga kekuatan pikiran dan jiwa. Dengan kekuatan-kekuatan ini sebagai hal yang mutlak, begitu pemiliknya membunuh, target akan terbunuh tanpa perlawanan. Jika pemiliknya berulang kali menunjukkan belas kasihan, mereka tidak akan hidup lama. Qin Yu pun tidak terkecuali. Selama bertahun-tahun bermeditasi dan berlatih, hatinya menjadi sedingin batu dan semakin kejam seiring berjalannya waktu. Mungkin satu-satunya secercah kemanusiaan dan cinta yang tersisa di hatinya adalah cinta keluarganya, persaudaraannya, kekasihnya, dan semua itu akan tetap berada di hatinya untuk selama-lamanya. Kuil pedang abadi klan Yan. Seorang pria paruh-baya duduk di tengah kuil, meskipun penampilannya seperti pria paruh-baya, alisnya benar-benar putih dan menjuntai di kedua sisi luar wajahnya. Di sekelilingnya, gelombang energi pedang dipancarkan dan diserap. Tiba-tiba, alisnya yang tadinya terkulai terangkat oleh energi tak berbentuk. Alih-alih memancarkan energi, semua energi di sekitarnya langsung berkumpul padanya sebagai pusatnya. Kekuatan yang menekan dari energi pedang yang sangat terkonsentrasi tersebut menyebabkan suasana yang mencekik di ruangan di sekitarnya. Pria itu sendiri memanas dengan cepat, wajahnya memerah karena terus-menerus berusaha. Warnanya merah, sekarang warnanya berubah menjadi ungu. Uap dan energi dikeluarkan dari lubang hidung pria itu, dari dalam dua gelombang energi pedang yang menekan dikirim keluar, yang melingkari tubuhnya dan kembali masuk. Proses itu diulang, setiap kali interval antara napas dipersingkat, hingga akhirnya, tubuh pria itu mulai bergetar tak terkendali. Ledakan, sow. Gelombang energi pedang yang tak terhitung jumlahnya meletus dari tubuh pria itu, menyebar ke segala arah dan menghantam penghalang yang diterapkan pada kuil abadi pedang ini. Penghalang itu hanya sedikit bergetar tanpa banyak perubahan. Bagaimanapun, itu adalah penghalang formasi yang dibangun oleh pria itu dan saudara-saudara seperguruannya yang berketurunan tinggi. Dalam keheningan yang menyusul, pria itu menghela napas dan berkata dengan ekspresi puas, "Aku berhasil. Aku akhirnya mencapai tingkat ke-7 dari tahap keabadian emas." Mata pria paruh-baya itu terbuka lebar, dan dari dalam terpancar cahaya yang menyala-nyala. Nama pria itu adalah Yan Gao. Dia adalah patriark, yang telah menjalani pelatihan tertutup beberapa waktu lalu. Beberapa waktu lalu, dia merasakan bahwa dia berada di puncak tingkat ke-6 dari Immortal Emas dan hanya selangkah lagi untuk menembus level tertinggi. Jadi kali ini, pelatihan tertutup itu berhasil membuatnya mencapai level 7. Di sekolah pedang giok tempat dia bernaung, prestasi dan kehebatannya hanya dianggap berada di tingkat menengah ke bawah, dengan kata lain dia di bawah rata-rata. Dia termasuk generasi ketiga murid.
Generasi pertama juga merupakan kepala sekolah dan seorang mistikus abadi tingkat pertama. Generasi kedua terdiri dari 8 murid, 7 diantaranya adalah immortal emas tingkat 9 dan 1 adalah immortal emas tingkat 8. Di generasi ketiga, terdapat puluhan murid. Dari mereka, 6 orang berada di level 9, level 8 berjumlah antara 10 hingga 20 orang. Adapun level 7, para immortal emas sangat banyak, dan sisanya adalah para immortal emas level 6. Karena Yan Gao telah mencapai level 7, dia akhirnya berhasil menembus level rata-rata generasi ketiga. Dengan gerakan santai tangannya, sebuah jimat pengubah suara muncul. Dengan ekspresi puas, Yan Gao berbicara dengan hormat, "Guru, saya telah mencapai tingkat ke-7 dari tahap abadi emas." Gurunya adalah Yudian dari generasi kedua murid aliran pedang giok. Gurunya juga satu-satunya di antara generasi kedua yang berada di tingkat ke-8 dari tahap abadi emas. Namun dalam hal kemampuan pemerintahan dan manajemen, gurunya berada di peringkat teratas. Jadi, meskipun pencapaian kultivasi gurunya rendah, Yudian masih memegang posisi dan status yang relatif tinggi di dalam aliran tersebut. Yudian juga tampak sangat gembira. "Muridku, kau akhirnya mencapai tahap abadi emas tingkat 7. Bagus sekali, sangat bagus. Aku ingin kau membantuku dalam beberapa hal, tetapi khawatir kau mungkin belum memiliki aura kepemimpinan yang cukup karena kau masih di tingkat 6. Dalam beberapa hari, kau harus datang ke planet Timah Merah dan melapor kepadaku." Dari segi kepercayaan dan jaminan, menggunakan murid-murid sendiri adalah yang paling meyakinkan. "Guru, yakinlah, murid ini akan terlebih dahulu mengatur urusan keluarganya sendiri, lalu segera bergegas ke sana." Yan Gao bukanlah orang bodoh, bagaimana mungkin planet kecil seperti bulan ember mengizinkannya melakukan apapun. Dia sangat gembira dengan permintaan gurunya, dan ingin segera berangkat. Planet Timah Merah terletak di jantung galaksi aliran perak. Di sana terdapat banyak ahli yang kuat, sehingga untuk pengembangan dirinya sendiri, planet itu akan lebih menjanjikan. Dia telah merencanakan untuk menggunakan hubungan antara aliran pedang giok dan penguasa Yu, agar suatu hari nanti dia dapat bekerja di sisi penguasa Yu. Bahkan hingga akhir panggilan suara, wajahnya masih tersenyum lebar. "Bulan ember ini terlalu kecil dan tidak menguntungkan bagiku. Aku hanya punya satu senjata kelas abadi tingkat atas, yang kudapatkan berkat bantuan besar dari guruku, kalau tidak, aku tidak akan bisa mendapatkannya. Setelah aku sampai di planet Timah Merah dan mulai bekerja dengan aliran pedang giok, aku tidak hanya akan dihormati dan mendapatkan prestise, tetapi harta karun juga akan berlimpah." Setelah itu, dia mengirimkan kekuatan spiritual abadinya untuk meliputi kota keluarganya. "Yan Suo, Yan Lan, aku akan keluar dari area latihan tertutup." Dia terkejut mendapati bahwa dia tidak dapat menemukan sinyal transfer suara Yan Lan, dan segera memperluas area pencariannya. Namun, ketika dia telah meliputi seluruh pegunungan di sekitar kota asalnya, dia masih tidak dapat menemukan Yan Lan. Balasan pesan dari Yan Suo membuat darahnya membeku. Patriark Agung, pemimpin klan telah dibunuh. Dia baru saja menembus ke tingkat ke-7 dari tahap abadi emas, juga menerima pujian dan pekerjaan dari gurunya, dan merasa berada di puncak kejayaan. Namun kini, sepotong berita telah merusak kegembiraannya dan membuat suasana hatinya menjadi suram. Lalu bagaimana dengan si pembunuh? Tetua kedua ikut bergabung dalam saluran komunikasi. "Patriark Agung, si pembunuh menyelinap masuk dalam kegelapan malam dan membunuh pemimpin klan. Tidak ada yang melihat wajah si pembunuh maupun pelariannya. Karena itu, kita tidak punya cara untuk menemukan si pembunuh." Yan Gao menggertakkan giginya karena marah, wajahnya telah berubah menjadi jelmaan iblis. "Tunggu sampai aku tiba." Pesannya telah disiarkan ke setiap anak, murid, dan anggota klan Yan, bahkan mereka yang tidak memiliki status untuk menghadiri pertemuan di aula utama. Hanya sedikit yang sangat terpengaruh oleh kematian tersebut, dan dalam kebanyakan kasus, kematian Yan Sulan hanya berdampak kecil pada keluarga secara keseluruhan. Itu karena pilar yang menopang klan Yan adalah sang kepala keluarga, Yan Gao. Di halaman sebuah desa pegunungan terpencil, Qin Yu dapat dengan jelas merasakan sapuan kekuatan roh abadi Yan Gao yang menyelidik. Meskipun perbedaan kekuatan jiwa di antara keduanya besar, tetapi berkat penyatuan dengan air mata meteor,
kekuatan abadi Qin Yu menjadi sangat sensitif hingga ia dapat dengan jelas mendeteksi kekuatan roh abadi lawannya. Orang tua itu sudah menyelesaikan latihannya, ya. Dia mendongak ke cakrawala ke arah markas klan Yan, dan dengan sedikit menggoyangkan tubuhnya, dia menghilang dari pandangan. Di dalam aula utama markas keluarga Yan, suara riuh rendah memenuhi aula utama. Pada hari itu, sekitar 100 anggota keluarga berkumpul di aula utama. 100 orang ini adalah para elit keluarga Yan, bahkan Yan Wutao yang sebelumnya ditawan pun hadir. Saat itu, Qin Yu hanya menangkap dan menginterogasi Wutao, kemudian membuat orang itu koma dan menderita amnesia, dan tidak membunuhnya. Sebuah suara keras menggema di aula, diam. Su Fan, sesepuh keluarga, menatap ke kejauhan sambil menyelesaikan teriakannya. Setiap pertengkaran dan obrolan terhenti di tengah kalimat, seolah waktu telah dibekukan di aula utama. Tak ada suara yang keluar dari bibir siapapun, karena mereka semua telah menebak Sang Patriark Agung telah tiba. Dari balik tirai belakang aula utama, Sang Patriark dan tetua kedua berjalan keluar. Sang Patriark berjalan di depan sementara tetua kedua berjalan di belakang. Sang Patriark memancarkan aura garang yang menyebar keluar, dengan alis seperti tombak dan cemberut gelap, setiap anggota keluarga Yan hampir tidak bisa bernapas. Kedua tetua itu mendekati 3 singgasana berpunggung tinggi di bagian belakang aula. Patriark duduk di tengah dan tetua kedua duduk di sebelah kirinya. Biasanya, pemimpin klan akan duduk di tengah sementara keduanya akan duduk di sisi kiri dan kanan. Hari ini, di sebelah kanan Patriark duduk tetua klan Yan Suo. Yan Gao menatap tajam semua orang di aula. Aku baru saja menyelesaikan latihanku, hanya untuk mendengar kabar yang sangat menyebalkan. Sulan telah terbunuh. Jika tatapannya tidak menyampaikan kemarahan yang membara di dalam hatinya, maka kata-katanya pasti menunjukkannya. Setiap anggota di aula utama bahkan tidak bisa berbicara. Wajahnya masih datar saat dia melanjutkan, aku tahu masalah ini tidak terlalu penting bagi kalian semua, karena membunuh Sulan berarti pembunuhnya setidaknya adalah seorang immortal emas. Semua orang dipanggil ke sini hari ini karena 2 alasan. Pertama adalah untuk bersumpah membalaskan dendam Sulan, dan kedua adalah untuk memilih pemimpin klan yang baru. Pemilihan pemimpin klan, jika sang kepala keluarga akan memberikan suara, maka tidak seorang pun akan berani menentang. Tapi sekarang bukan waktunya untuk membahas itu. Dia berhenti sejenak, kemudian dia melanjutkan dengan ringan. Masalah terbesar adalah balas dendam untuk Sulan. Kita tidak memiliki informasi apapun tentang pembunuh ini. Saya bertanya kepada tamu kehormatan kita, apakah Anda telah menemukan informasi apapun tentang musuh? Para tamu terhormat itu hanya menggelengkan kepala dengan malu. Tanpa petunjuk apapun tentang identitas pembunuh, bagaimana mereka bisa menemukan informasi apapun? Tepat pada saat itu, sebuah suara terdengar di aula, saya punya informasi tentang si pembunuh. Pria yang berbicara itu bertubuh kurus dan jangkung dengan ekspresi garang dan dingin. Di wajah pria itu terdapat bekas luka lurus yang mengerikan, yang semakin menonjolkan tatapan ingin membunuh. Di punggung pria itu terdapat gagang pedang panjang kelas abadi. Setiap makhluk abadi yang memegang pedang yang terlihat adalah ciri khas khusus yang hanya diketahui oleh makhluk abadi pengguna pedang. Pendatang baru itu adalah Qin Yu yang menyamar dalam tubuh boneka pedang abadi miliknya. Su Fan membentak pendatang baru itu, siapa kau? Siapa yang membiarkanmu masuk ke markas besar keluarga Yan yang megah ini? Orang itu adalah kandidat kuat untuk posisi pemimpin klan dalam keluarga, tentu saja, ingin menunjukkan ketenangan dan wibawa di depan sang patriark. Kau, diam bodoh. Qin Yu bahkan tidak menatap pria itu dan membentaknya dengan nada menghina. Aku sedang berbicara dengan Patriark Agung, bukan dengan junior rendahan sepertimu. Dia sama sekali tidak menunjukkan rasa hormat kepada pria itu, hanya tatapan menghina. Pria itu bahkan bukan seorang immortal emas, dan di matanya orang seperti itu bahkan tidak sebanding dengan debu di sepatunya. Yan Gao berbicara dengan nada sopan, saya adalah generasi ketiga dan murid dari aliran pedang giok, dan bernama Yan Gao. Bolehkah saya bertanya dari aliran pedang mana Anda berasal? Qin Yu sengaja mengeluarkan sebagian kekuatan dan energi jiwanya agar orang lain dapat menyelidikinya. Orang itu mengira Qin Yu hanyalah seorang immortal tingkat 8 biasa, dan tidak khawatir dengan kedatangannya.
Satu-satunya alasan orang itu bertanya adalah karena di punggungnya terdapat pedang yang melambangkan bahwa ia berasal dari aliran immortal pedang. Aliran pendekar pedang abadi sangat banyak di alam abadi. Banyak di antaranya sangat kuat, dan aliran pedang giok hanyalah aliran kecil dibandingkan dengan kekuatan-kekuatan yang lebih besar itu. Yang ditakutkan Yan Gao bukanlah Qin Yu, melainkan aliran kuat di belakang Qin Yu. Qin Yu tertawa malu-malu, aku bukan bagian dari sekolah tertentu. Dia bisa melihat wajah pria itu berubah cemberut. Apa kau datang untuk mempermainkanku dengan semacam tipuan? Tetua kedua di sebelah kirinya berseru, Patriark Agung, siapapun yang berani menerobos masuk ke aula utama klan Yan, saya sudah melakukan kejahatan besar. Sekarang, penyusup itu berani menunjukkan kelancangan untuk berbicara seenaknya di dindingnya. Dia harus dihukum sesuai dengan perbuatannya. Wajah Qin Yu seketika menajam dengan ekspresi mengsah. Aku datang bukan untuk mempermainkanmu, tapi untuk membunuhmu. Ia sudah menggenggam gagang pedang panjangnya di belakang punggungnya. Pada saat berikutnya, dia menghunus pedangnya dan mengaktifkan teknik ketujuh dari aliran pedang pemisah langit. Gelombang tipis roh pedang buram melesat ke arah Yan Gao, yang juga telah menghunus pedangnya dan segera meledak dengan kekuatan dahsyat. Bersinar, sebelum Yan Gao sempat melancarkan serangannya sendiri, sebuah garis tipis muncul dari kepalanya hingga ke bagian bawah tubuhnya. Ekspresi tak percaya masih terlihat di mata pria itu saat tubuhnya jatuh ke lantai dan terbelah. Cairan tubuh menyembur keluar seperti air mancur, pembuluh darah dan serpihan tengkorak berceceran di platform tempat kursi penguasa berdiri. Dalam satu tebasan pedang, pendekar pedang emas tingkat 7, Yan Gao, telah tewas. Semua orang di sekitar terpaku kaget dan sedih, seolah waktu benar-benar berhenti. Malaikat pelindung satu-satunya klan mereka, Yan Gao, dan kekuatan terbesar telah mati. Dan mati dengan begitu menyedihkan. Tidak ada yang bereaksi ketika Qin Yu mengambil Yuanying milik sesepuh mereka yang dihormati. Yuanying abadi emas tingkat 7 tidak boleh disia-siakan. Ini jelas tidak boleh disia-siakan, karena kenyataan itu masih belum bisa diterima oleh para penonton. Qin Yu tersenyum dan menyimpan Yuanying di dalam cincin esnya yang menyala, lalu menghilang dari aula utama. Ketika mereka mendengar suara pendatang baru itu dan melihat pria itu mengambil Yuanying lalu menghilang, barulah kerumunan itu tersadar dari lamunan mereka.